Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, para pecinta timnas masyarakat Indonesia tentunya kami ucapkan selamat. Kita patut berbangga atas kemenangan timnas Indonesia. Mudah-mudahan menang ya di kompetisi ini. Oke, baik teman-teman. Teman-teman pernah lihat gak ada orang di badannya, di punggungnya atau di lehernya bulat-bulat merah? Kira-kira itu kenapa ya? Atau yang sudah tahu mungkin sudah nggak asing lagi dengan tanda merah-merah tadi, atau bagi yang belum boleh komen teman-teman. Nah, saya akan coba sedikit membacakan ya. Kira-kira aman gak sih itu? Kira-kira menyeramkan gak sih kok bulat-bulat merah? Berbahaya nggak sih kalau dilakukan? Atau kira-kira kalau nggak berbahaya manfaatnya apa? Baik teman-teman. Jadi itu namanya bulat-bulat tadi itu secara umum biasanya itu namanya bekam. Jadi proses bekam. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu tentang bekam itu sendiri, bekam ini adalah sebuah terapi, konsep pengobatan kesehatan, di mana ini sudah sangat lama dilakukan oleh orang-orang terdahulu, bahkan jauh sebelum Masehi. Dari zaman-zaman Mesir kuno, Babilonia, bahkan zaman-zaman dinasti Chinese gitu ya. Dan kita akan bahas nanti di sejarahnya. Namun bekam ini lebih tren semenjak di zaman sejarahnya, pas zaman Nabi, bekam tuh semacam dilegitimasi atau semacam diperkuat oleh hadis-hadis Nabi bahwa bekam itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Jadi bekam itu sebuah konsep terapi, bukan hanya penyembuhan, bukan hanya perawatan, tapi memang holistik. Bagaimana dia membantu pemulihan, membantu pengobatan beberapa keluhan. Nah, mungkin teman-teman yang sering bekam sering merasakan kenapa sih habis bekam itu tubuh kita terasa enteng, bener gak? Terasa masa enteng banget ya habis bekam. Nah, itu kenapa bisa terjadi, teman-teman? Secara umum, karena memang aliran darah yang pasca bekam tuh menjadi lebih lancar, kemudian oksigen juga lebih lancar, terus jaringan eh, kulit, jaringan sel-sel kita menjadi lebih aktif karena dia dibuat stres dulu ketika pempakuman di bekam itu kan hampa udara. Ketika hampa udara, kulit kita menjadi stres. Ketika menjadi stres, maka sel apa namanya imun kita memberikan sinyal, lalu kemudian mereka bergotong royong, itu bahasanya untuk meningkatkan supply ke area yang stres tadi, sehingga sangat wajar orang habis dibekam itu imunnya menjadi meningkat, imunnya menjadi bertambah. Lalu kemudian ketika si kulit yang tadi stres, kemudian sel imunnya meningkat, maka adanya pengeluaran toksin. Biasanya secara umum masyarakat Indonesia bilangnya darah kotor. Sebenarnya bukan darah kotor ya. Secara medis tidak ada istilah darah kotor. Lebih bagaimana darah statis yang memang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, sudah menumpuk menjadi toksin, racun dalam tubuh kita dan memang seharusnya dikeluarkan. Nah, ketika proses pengeluaran itu, maka yang kotornya, yang jeleknya, yang statisnya, yang stagnannya keluar, maka berganti dengan darah yang bagus, darah yang aktif, sehingga orang pasca bekam tuh enteng banget, enak banget. Dan ini senada dengan kalau kita mau jujur lihat keluhan secara umum semacam asam urat, kolesterol, apalagi gula darah, itu kan pengecekannya lewat darah. Artinya ada seorang ilmuwan, nanti saya coba bantu cantumkan gitu ya. Bagaimana si ilmuwan ini dari Jepang, dia bilang, jika darah seseorang dalam tanda kutip bersih tadi, maka orang ini bisa dipastikan kesehatannya terjaga. Begitupun sebaliknya, kalau seseorang ini darahnya kotor dalam tanda kutip tadi ya, maka dipastikan orang ini akan gampang sakit. Kalau orang yang sudah sakit sulit sembuh. Kejadian yang tadi juga sama. Kalau darahnya bersih, teman-teman, sekalipun dia sakit, maka cepat pemulihannya atau cepat sembuhnya. Jadi luar biasa ternyata. Bagaimana bekam itu memberikan efek yang luar biasa ketika seseorang rutin melakukannya. Maka tidak salah, tidak heran bahwa Nabi melakukan bekam dan rutin, sehingga zaman hari ini ketika penelitian keilmuan sudah berkembang,
bukti-bukti empirisnya, bukti-bukti ilmiahnya mulai terbukti, mulai terangkat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi secara umum bekam ini tentunya aman banget, tidak berbahaya, tapi dengan catatan tentu dilakukan oleh terapis-terapis yang profesional. Yang harus diperhatikan berikutnya adalah tentang sterilisasi alat. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, mau bekam dimanapun, menjaga asas-asas yang tadi, safety buat Bapak Ibu yang mau dibekam, tidak sampai, kok saya mau berobat, tiba-tiba jadi ketularan penyakit orang. Nah, ini harus dihindari ya. Artinya bahwa dimanapun Bapak Ibu mau berbekam, pastikan tempat yang kita lakukan untuk praktek bekam atau mau dibekam di tempat itu harus aman. Ataupun panggilan, home visit misalkan ke rumah, terapisnya kita tahu secara kualitas, secara personal kenal, tidak main asal bekam saja. Apalagi di zaman hari ini yang semuanya serba mudah, dan tentu asas menjaga dan melindungi diri kita jauh lebih penting dibanding sekedar manfaat. Jadi menimbulkan keburukan itu harus nanti dikatnya ya. Artinya poinnya teman-teman bahwa bekam itu memberikan dampak manfaat yang luar biasa, baik untuk kesehatan. Misal seperti saya nih nggak ada keluhan, tapi saya rutin bekam, itu justru meningkatkan imun. Ataupun bagi mereka yang punya keluhan, lagi sakit misalkan punya asam urat, maka melakukan pembekaman itu jauh lebih bagus dan luar biasa. Nah, mungkin secara umum bahwa bekam ini dia tidak hanya sekadar ada nilai kesehatannya, tapi ada nilai pahalanya. Nah, di video berikutnya nanti teman-teman kita akan sedikit kupas, sedikit bahas tentang apa iya sih bekam itu benar-benar bernilai pahala misalkan. Nanti kita bertemu di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu.